diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Saya sebagai MC akan membacakan susunan acara divisi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Untuk yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah kepada kepala sekolah dan guru pendamping praktek. Yang ketiga, diskusi dipandu oleh moderator dari pemandu pendamping praktek. Dan yang keempat, penyampaian visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh para TDP. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, pemberian penguatan oleh pendamping praktek. Dan yang ketujuh, penutup. Marilah untuk menginjak acara yang pertama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menginjak acara yang kedua adalah sambutan. Untuk kepala sekolah SD Negeri Nganti kepada Ibu Sularsih SPD SD, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama dan yang utama, marilah Bapak Ibu saya ajak untuk mengaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka diskusi visi dan prakarsa yang akan disampaikan oleh Bu Yulas dan Dinda. Salam dan salawat kita haturkan kepada Nabi Allah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya, sahabat serta orang-orang yang selalu berada di dalam Allah. Untuk yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Pak Mandi, Sumardi, sebagai pengajar praktek dari Ibu Yulas Feriati dan Bu Indah Agustiningsih. Selamat datang Bapak, dan selamat datang juga kepada peserta diskusi visi dan prakarsa perubahan dalam rangka program Guru Penggerak tahun 2023 angkatan ke-7. Semoga nanti apa yang akan disampaikan oleh beliau berdua akan membawa kemanfaatan untuk kita semuanya dan membawa perubahan untuk SD kita. Semoga nanti diskusi yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apapun sampai dengan selesai. Di sini saya cuma mengucapkan mohon maaf atas semua yang telah disediakan di SD ini. Semoga hanya ini yang bisa kami sampaikan. Ada salahnya saya mohon maaf. Terakhir, selamat melaksanakan diskusi prakarsa perubahan dalam rangka Guru Penggerak angkatan 7. Semoga sukses sampai akhir. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sumardi selaku pendamping praktek dalam acara visi dan prakarya perubahan, oleh Bapak Sumardi selaku pendamping praktek, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu SD Anti 1 Gemulung yang saya hormati, terutama Ibu Kuasa, Ibu Sularsih,
yang saya hormati dan juga Bapak Ibu yang hadir dalam diskusi dan salah satu bahasa ini. Semoga kita semua dirahmati Allah SWT. Selanjutnya di sini saya pribadi sudah mohon maaf karena kami itu sudah banyak, cuma yang ditugaskan di sini adalah saya. Ini ditugaskan untuk mendampingi CGP calon guru penggerak dari SD 1 nanti ini. Yang angkatan 7 termasuk yang terbanyak satu SD 2. Maka selamat sebelumnya satu sekolah ada 2, ini luar biasa. Nah, untuk mendampingi beliau saat materi diskusi, karena program CGP itu nanti dilaksanakan sekitar 6 bulan, dan pelaksanaannya adalah ibarat CGP ini adalah mahasiswa itu yang memberi materi itu yang lewat online, juga namanya fasilitator sama instruktur. Jadi beliau ini belajarnya lewat daring. Kemudian yang satunya pengajar praktek seperti saya ini tugasnya adalah mendampingi di lapangan. Mendampingi di lapangan ini ada 2 tugas, yaitu cross check. Setelah menerima materi dari beliau instruktur sama fasilitator, materi yang diberi dari itu, CGP kan harus menerapkan di sekolah masing-masing, termasuk melakukan aksi nyata seperti apa yang diwujudkan dokumennya. Nah, kemudian setelah di sekolah masing-masing melakukan aksi nyata penerapan itulah pengajar praktek seperti saya itu datang, praktek, dan menjadi partner pembelajar bersama. Bapak Ibu pengajar praktek seperti saya ini tidak marahi, tidak ngajari, tidak membenarkan benar salah, tidak memberikan sesuatu seperti di instruksi atau fasil, tapi tugas kami adalah tadi untuk saling menjadi teman belajar bersama, partner bersama. Kalau seandainya contoh misalkan untuk Bapak Ibu semoga juga ada yang ikut daftar di angkatan berikutnya, kasih gambaran bahwa seseorang, saya pribadi dulu di angkatan pertama di Kabupaten Sragen itu sudah berdasarkan angkatan 4, karena 1 bulan lagi tidak ada angkatan 4 di angkatan 5 yang sekarang sudah sebagian sudah melengkapi berkas, setelah berkas dari Selasa kemarin itu sudah ke provinsi untuk tes capnya untuk yang mau diangkat ke sekolah. Ya tidak apa-apa, karena apresiasi dari pemerintah atau penghargaan dari pemerintah itu bagi CGP yang lolos, yang sudah ASN atau P3K itu kan, atau yang non ASN atau P3K itu kan apresiasi pertama dengan jadi sekolah. Tapi seandainya nggak diambil waktu di dunia atau disuruh kembalikan apanya itu ya nggak nganggur nggak apa-apa. Tapi itu namanya apresiasi kalau yang nganggur tadi itu dari kelas tanpa latihan, tanpa pelatihan 10 ribu lagi. Ya hanya memberi mengenai berkas literasi, kemudian tes komputer itu yang ke profesi itu. Ya nanti kan sudah mengikuti pengumuman nominasi kelas ya tinggal dulu lagi. Apresiasi kedua adalah jika peserta CGP itu bukan misalnya belum sertifikasi, pesertanya belum sertifikasi, itu apresiasinya adalah langsung nanti ikut tes, tidak ikut PBB, langsung ikut tes akhir. Nah ini, tapi kalau orang-orang yang mau maju tidak masalah, aku tidak boleh operasional, tidak boleh sertifikasi. Orang yang berpikir maju adalah ilmunya, karena ilmu itu pasti akan bermanfaat, cuma kapan di mana yang kita tidak tahu. Kapan di mana kita tahu. Versi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kemudian kepada Bapak Sumardi sebagai guru pendamping praktek kami dari JGB Angkatan 7 di SD Negeri Nganti yang sudah memberikan waktu kepada kami dan bisa memaparkan visi dan prakarsa perubahan yang akan kita diskusikan hari ini bersama rekan-rekan guru. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu guru, rekan sejawat kami di SD Negeri Nganti. Sebelumnya mari kita saling bekerja sama bersama, kemudian mencari cara bagaimana hal itu bisa dipertahankan dan bagaimana strategi kita untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Karena tujuan kita, saya, Bapak Ibu guru semua, saya yakin pasti berada di sekolah ini pasti mempunyai tujuan untuk mewujudkan impian. Pasti Bapak Ibu guru semua memiliki impian bagaimana sekolah kita akan menjadi yang terbaik. Pasti semuanya punya impian. Kerja itu pasti punya impian. Kemudian di dalam inquiry apresiatif itu ada tanggapan baca dalam inquiry. Yang pertama yaitu membuat pertanyaan utama. Tadi untuk mendapatkan identifikasi permasalahan, kita akan buat pertanyaan utama. Kemudian setelah pertanyaan utama kita akan ambil pelajaran, kemudian gali mimpi bersama. Kemudian setelah kita gali mimpi kita, akan kita jabarkan rencana kita. Setelah itu kita akan atur eksekusi untuk pembuatan visi misi kita. Ya, tadi untuk di visi misi kenapa tadi kita ambil berakhlak mulia, cerdas dan cakap teknologi, kemudian berwawasan luas, kemudian budaya Pancasila. Itu menurut kami itu berakhlak mulia itu sudah masuk pada profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila, berakhlak mulia itu masuk kepada profil beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sudah kita sudah mengacu pada profil pelajar Pancasila, pada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Mulia pada siswa kita. Kemudian setelah itu bagaimana solusinya untuk melakukan atau meningkatkan karakter berakhlak mulia tadi? Ya. Kemudian tindakan apa yang akan kita lakukan? Yaitu melakukan observasi pembiasaan siswa di sekolah kita. Kita bisa lihat observasi apakah karakter siswa kita sudah mengalami peningkatan atau belum. Itu kita akan lakukan suatu observasi. Kemudian bagaimana lagi? Yaitu juga memberikan contoh. Memberi contoh itu untuk anak SD itu sangat masih nyontoni. Ya, karena anak masih ukuran SD itu masih mencontoh, ya, masih mengikuti. Itu akan lebih cepat masuk ke dalam ingatan. Kemudian itu tadi Winda menjelaskan tentang profil SD kita, kemudian logo di SD kita, terus visi lama dan visi baru kita. Dari visi yang sudah dibuat itu kemudian diturunkan menjadi tahapan baja, ada 5 B, A, G, J, A. Itu dianalisis satu-satu sehingga muncullah misi dan tujuan sekolah. Dari baja itu tadi kan ada 2 pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan dan atur eksekusi. Dari kelima baca itu tadi muncullah misi dan tujuan sekolah. Di sini saya akan membacakan misi dari SD Negeri Nganti yang insya Allah sudah kita lakukan karena visi misi ini kan sudah kita lakukan di awal pembelajaran kemarin dan kita launching pada saat gelar karya. Yang pertama menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui penamalan ajaran agama. Yang kedua membina kepedulian sosial, empati, mampu menyelesaikan diri dan misi SD Negeri Nganti. Yang pertama mengembangkan budaya sekolah yang religius. Yang kedua menumbuhkan sikap giat. Yang ketiga mengembangkan berbagai kegiatan dalam proses pembelajaran berbasis karakter. Yang keempat menyelenggarakan kegiatan sosial
Yang kelima, memanfaatkan dan memelihara fasilitas pendukung pembelajaran berbasis ICT. Yang keenam, menumbuhkan dan melestarikan budaya lokal. Yang ketujuh, menjalin kerjasama dengan lembaga lain dalam merealisasikan program sekolah. Di sini beberapa aksi nyata dari SD kita tentang pembiasaan yang ada di SD Negeri Yanti. Yang pertama, kajian pagi dan perujaan yang selalu kita lakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Yang di selang-seling, misal hari ini perujaan, besok kajian. Kemudian sholat duha dan sholat duhur berjamaah yang sudah kita lakukan setiap hari. Kalau untuk sholat duha itu dari Senin sampai sampai Sabtu, sedangkan untuk sholat duhurnya itu dari Senin sampai Kamis. Kemudian kegiatan menabung di mana kita menjalin kerjasama dengan BKK untuk kegiatan siswa belajar menabung. Perlu kita evaluasi, misal dalam 1 tahun itu apakah ada visi dan tujuan yang sudah tercapai dan yang belum tercapai. Misal ada yang perlu diubah, makanya kan kita adanya prakarsa perubahan. Jika memang belum sesuai atau perlu ada beberapa bagian yang disesuaikan, nanti perlu diganti. Jadi misal diganti pun di tengah kegiatan atau di tengah tahun itu juga tidak masalah. Yang penting itu kan sesuai dengan tujuan sekolah kita. Jadi perlu adanya evaluasi yang melibatkan kepala sekolah, komite dan rekan-rekan guru lainnya. Jadi kita bersama visi kita itu seperti ini, tapi ternyata tidak sesuai, ternyata ada yang perlu diganti. Makanya kita berdasarkan diskusi bisa diganti. Seperti itu, mungkin beda mau menambahin. Terima kasih dari Bapak Sumardi selaku pendamping praktek CGB dalam acara visi dan prakarsa perubahan sekolah. Untuk menginjak acara yang terakhir adalah aku masih mati itu. Tadi disampaikan beberapa visi atau apa yang mau disepakati setelah sudah disepakati itu tetap harus kerjasama sama satu komite, 2 atasannya. Ternyata tadi Bu Sulasi sudah cerdas banget, katanya berubah logo ya. Nah, logo intinya kan negeri itu mungkin yang nanti roda bersekan itu kan nanti